Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari Bapak Ibu, kita mau merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa. Mengapa Dia mau mati buat kita? Dia yang telah mati untuk menebus dosa manusia. Dia yang menanggung penderitaan itu. Dia ditangkap. Dia disalibkan. Dan waktu dia menjalankannya, ada cambukan demi cambukan yang dia alami. Ada penghinaan, ada olok-olok. Semua dia lakukan karena dia mengasihi manusia. Dan orang-orang pun memahkotainya dengan mahkota duri. Dan dia dicucukkan dengan anggur asam. Sampai akhirnya lambungnya pun ditikam. Semua dia lakukan karena dia mengasihi kita. Seharusnya kita yang menanggung kematian itu. Seharusnya kita. Tapi Tuhan melakukan itu supaya kita memiliki keselamatan. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan kita boleh memanggil Dia sebagai Bapa. Mengapa Dia mau mati buat kita? Mengapa Dia mau tertikam? Mengapa Dia mau menderita hal seperti itu? Karena Yesus mengasihi saya. Dan Yesus mengasihi Bapa dan Ibu. Dan Yesus mengasihi dunia ini. Mari kita ambil waktu sejenak untuk berterima kasih kepada Tuhan. Untuk merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Yes, Lord. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Amin. Mari kita bawa pujian ini. And now let the weak say I'm strong. Let the poor say I
because of what the Lord has done for us. Give thanks. Jesus. Amin Tuhan. Haleluya Jesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami gak pernah bisa menyelami. Kami gak pernah bisa mengerti mengapa Engkau mau mati buat kami Tuhan. Kau besar Tuhan. Kau besar Tuhan. Pengorbanan-Mu besar. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan. Mari Bapak dan Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Sungguh besar, yes Jesus, pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sekali lagi. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh panggil Engkau Bapa kami Tuhan.
Kau Bapa, Jesus. Ku panggil Kau Bapa. Ku milik-Mu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Kami panggil Kau, ku panggil Kau Bapa. Ku milik-Mu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Kami panggil Kau Bapa, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mau mati buat kami. Hallelujah, yes Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, yes Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Syakarase. Hinara makayara baso. Shikirere bahara bakara basyakarara. Haleluya, yes Lord. Haleluya, yes Jesus. Kami panggil Kau Bapa, kami panggil Kau Bapa. Hinara bakara basyikirere bahara bakara baso. Sikirara se. Sikirere bahara bakara basyakarara. Hinara bakara basyikirere bakara. Hinara bakara basyakarara mo. Hinara bakara basyakarara. Oh Jesus, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hinara bakara basyikirere bakara basya. Hinara bakara bahara bakara basokara. Hinara bakara basyakarara. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur boleh memanggil Engkau Bapa Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sikirara bakara bakara bara bara basikara makara basno. Hinara bayara bara basana. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hinara bakara so. Hinara bakara bara 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 bara. Oh yes, Jesus. Hallelujah, Jesus. Amen, Tuhan. Amen, Tuhan. Amen, Jesus. Sekali lagi kami mau memanggil Engkau Bapa Tuhan. Engkau Bapa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh jadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang Bapa. Ku panggil Kau Bapa. Ku milik-Mu selamanya.
tidak ada orang pribadi satupun yang sanggup melakukan seperti yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Karyamu besar bagi kami Tuhan. Kasih-Mu dalam bagi kami Tuhan. Jauh melebihi siapapun di dunia ini Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Yes Lord. Kami datang. Hanya Kau. Yes Tuhan. Yang ku tuju. Hati kami Tuhan. Ku bawa semua rinduku, mata kami, mataku, yes Lord, memandangmu, terangmu, yes Lord, menuntunku. Hatiku hanya mau percaya kepadamu Tuhan. Yes Lord Jesus. Hatiku hanyalah untukmu. Yes Lord. Dan jiwaku selalu berseru. Yes Tuhan. Kau Tuhan, ku puji dan ku sembah, berjalan bersamamu, hatiku percaya. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau, yes Lord, yang ku tuju. Ku bawa, ini rindu kami Tuhan. Semua rinduku, yes Lord. Mataku, yes, amen, memandangmu, yes Tuhan, terangmu, yes Lord, menuntunku, dan kami mau percaya kepadamu Tuhan, yes Lord. Hatiku hanyalah untukmu. Dan jiwaku selalu berseru. Kau Tuhan, ku puji dan ku sembah, berjalan bersamamu, hatiku percaya. Kau Raja, amin Tuhan. Kau Raja, ditinggikan selamanya dalam segala perkara. Yes. Ajaiblah karyamu, sebab karya salibnya membebaskan setiap kita. Yes Lord, membebaskan
menguatkan setiap langkahku. Ku nyatakan selamanya Yesus Tuhan. Memurnikan, menguduskan, membangkitkan seluruh hidupku. Ku nyatakan selamanya Yesus Tuhan. Membebaskan, memulihkan, menguatkan setiap langkahku. Ku nyatakan selamanya Yesus Tuhan. Memurnikan, menguduskan, membangkitkan seluruh hidupku. Ku nyatakan selamanya Yesus Tuhan. Kau Tuhan, ku puji dan ku sembah, berjalan bersamamu, hatiku percaya. Amin Tuhan, haleluya. Yes Lord, amin. Kau Raja, ditinggikan selamanya dalam segala perkara. Ajaiblah karyamu. Mari katakan, Tuhan yang membebaskan setiap kita. Amin. Membebaskan, memulihkan, menguatkan setiap langkahku. Ku nyatakan selamanya Yesus Tuhan. Memurnikan, menguduskan, membangkitkan seluruh hidupku. Ku nyatakan selamanya Yesus Tuhan. Membebaskan, memulihkan, menguduskan setiap langkahku. Ku nyatakan selamanya Yesus Tuhan. Memurnikan kami Tuhan. Menguduskan, membangkitkan seluruh hidupku. Ku nyatakan selamanya Yesus Tuhan. Yes Lord Jesus. Yes, you are so good God. You are wonderful God. You are beautiful God. You are Jesus. Haleluya. Sebab Dia Raja. Mari agungkan Dia Raja di atas segala raja. Mari tinggikan Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Sebab Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan. Oh Jesus. Haleluya. Sharamaya sererere. Kuryaramaya sererere. Shakararamaya sererere. Oh Jesus. Namamu berkuasa Tuhan. Namamu ajaib. Yes Lord. Haleluya. Oh, sekerere bekere beka. Ya ralaba sekere beka ralabaya se. Ya rabaya sikiri di bikarala. Mari bersaat teduh jemaat. Ya rabba sekere beka ralaba sekere beka.
Gak bisa kami balas karyamu Tuhan. Ya Rabaka Rabaya Sekerebeka Ralabaya Sek. Mari bermasmur, mari menyembah Rabba Sekerebeka. Oh Rabaya Seralamaya So. Ya Ramaya Se. Ya Rabaka Rabaya Sekerebeka Rabaka Ralabase. Urabaka Ralabasi Dikiribaka Rabaya Sekerebeka Ralabase. Oh Lord Jesus, Rabaka Rabaya Sekerebeka Ralaya Sedekerebe. Oh Rabaka Rabaya Sekerebeka Ralabaya Sekerebe Maralabaya So. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Oh, Sharamaya Serarara. Hallelujah. Shakarabaralabaralabas. Irabakaralabaya sekerebekaralabaya sekerebekaralabase. Kami gak mau melewatkan kesempatan untuk menikmati Engkau sore ini Tuhan. Kami gak mau melepaskan, membiarkan jamahan Tuhan tersia-sia Tuhan. Kami mau mengalami Engkau Tuhan. Kami mau jamahan-Mu Tuhan. Ya Rabayase. Rabakarabase kerebeka rabakaralala. Inamakaralabase kerebeka ralabase. Urabakarabase kerebeka ralabayase. Hallelujah. Hallelujah. Oh Lord, kami memanggil-Mu Tuhan. Kami berseru kepadamu. Kau Tuhan, ku puji dan ku sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Berjalan bersamamu. Yes Lord. Hatiku percaya. Kau Raja. Kau Raja. Ditinggikan selamanya. Yes Lord. Dalam segala perkara. Yes Lord. Ajaiblah karya-Mu. Kau Tuhan, Kau Raja. Kau Tuhan, ku puji dan ku sembah. Berjalan bersamamu, hatiku percaya. Tiada yang lain Tuhan. Kau Raja, ditinggikan selamanya. Dalam segala perkara, ajaiblah karya-Mu. Yes Lord. Yes Lord. Hanya Engkau Allah yang layak terima pujian tertinggi dari kami Tuhan. Kami mau memberikan pujian itu Tuhan sore hari ini buat Engkau. Thank you Jesus. We give you all the glory Lord Jesus. Hallelujah Jesus. Hallelujah, hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. We give you all the glory. We give you all the glory Lord. We give you all the glory.
pujian pengagungan yang tertinggi buat Tuhan. We give you give you all the glory, Lord Jesus. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you glory. We give you glory, Lord. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you the glory, Jesus. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be. Sekali lagi kita berikan pengagungan buat Tuhan. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Mari kita bersyukur sama Tuhan atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Kami bersyukur untuk kami boleh beribadah, mengingat pengorbananmu di kayu salib. Yesus, Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur punya Tuhan yang agung, yang mulia, yang besar. Kau layak disembah. Kau layak ditinggikan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami berdoa hari ini Tuhan. Untuk kami boleh mendengar pesan firman-Mu. Biar menjadi kekuatan iman kami.
Sehingga kami menaruh pengharapan di dalam Yesus. Tuhan segala Tuhan. Raja dari segala raja. Biar mata kami tertuju kepadamu. Hanya Engkau, Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Layakan kami Tuhan, malam ini, sore ini. Sehingga kami beroleh kasih karunia-Mu. Kami boleh berada di jalan-Mu, jalan kebenaran. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus. Dan firman yang disampaikan kami juga Tuhan hamba-Mu. Biar menyampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu. Dan jemaat-Mu diberkati di dalam nama Yesus. Yang siap untuk menerima firman Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Wow, hari ini thank you banget untuk present worship, musik dan semua perform yang luar biasa. Semua untuk memuliakan Tuhan. Dan hari ini senang banget kita ada di sini. Ya, selamat hari Jumat Agung atau Happy Good Friday. Katakan kiri kanannya, Happy Good Friday. Wow. Sore ini cuacanya bagus, saya percaya karena hari ini adalah kita mengingat kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita ingat di dalam Alkitab, Yesus punya murid 12 orang. Satu murid yang menjadi terus dia mengikuti perjalanan pelayanan Yesus, yaitu Yohanes, seorang murid Yesus yang terdekat, yang paling dekat, yaitu Yohanes menjadi saksi mata yang dalam perjalanan Yesus ketika dia di bumi sampai menyaksikan kematian Yesus di kayu salib. Dan Yohanes satu-satunya yang menyaksikan dari dekat ketika Yesus menyerahkan nyawanya. Amin. Hanya dia. Yohanes menyimpulkan bahwa Yesus adalah kasih. Katakan Yesus adalah kasih. Kasih sejati adalah kasih Yesus Kristus. Inilah kita mau renungkan untuk sore ini. Kasih sejati adalah kasih Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita mau belajar ketika Yesus yang penuh kasih, Yesus taat sampai mati di kayu salib. Dia mengorbankan nyawanya. Satu hal yang kita belajar, Yesus diadili oleh penguasa Romawi, yaitu Pontius Pilatus. Waktu di gedung pengadilan, dia diinterogasi oleh Pilatus. Sementara di luar gedung banyak orang atau rakyat di sana berkumpul bersama tua-tua dan imam-imam kepala. Mereka semua menantikan apa yang dijatuhkan oleh Pilatus untuk memberi jawaban kepada mereka. Karena mereka sangat membenci Yesus. Sangat membenci Yesus. Dan imam-imam kepala dan tua-tua bermufakat bersama-sama. Kayaknya tuh kesel banget, benci banget sama Yesus. Benci banget sama namanya Yesus. Mereka benar-benar, padahal apa yang dilakukan oleh Yesus, dia melayani, mengasihi, dan sepenuh hati dia rela berkorban. Kita percaya ada kisah
yang segelintir dalam Yohanes 18 ayat 37 sampai 40. Di ayat 37, maka Pilatus kepada Yesus, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja." Jadi dibalik, bahwa perkataan Pilatus bahwa engkau mengatakan bahwa aku adalah raja, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Ada notes di sini bahwa setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara Yesus. Yang percaya katakan amin. Jadi tipsnya benar-benar tuh setiap orang berasal dari kebenaran mendengar suara Yesus. Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Berikutnya, sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang yang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Enggak ada kesalahan sedikit apapun pada Yesus. Itu yang ada ketika Pilatus berbicara langsung dengan Yesus. Enggak ada kesalahan sedikit apapun. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Pilatus sudah mendapatkan gak ada kesalahan pada Yesus. Dan Pilatus itu ingin membebaskan Yesus. Tapi di luar ada rakyat, ada orang banyak, ada tua-tua, ada imam-imam kepala yang bermufakat, yang membenci Yesus. Apa yang dikatakan di sini? Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas seorang penyamun. Artinya, jangan Yesus, salibkan dia, hukum dia. Dan itu dia terahkan, melainkan Barabas, orang yang jahat, dibebaskan. Memang rakyat di sana ada satu kebiasaan, setiap Paskah ada satu orang yang dibebaskan. Hal ini kita belajar ketika siapa itu Barabas. Barabas seorang penjahat, pemberontak, bahkan perampok dan pembunuh. Apakah ini kurang jahat? Komplit banget gitu. Saudaraku, kita bisa bayangkan bahwa Barabas sudah mendekam di dalam sel tahanan, di dalam penjara. Dia mendekam. Barabas sudah tahu nasibnya sebagai penjahat, pemberontak, pembunuh akan menerima hukuman mati. Dia udah tahu. Barabas sebentar lagi dengan menghitung hari, Barabas pasti akan mati. Di Lukas 23 ayat 18 sampai 19. Tetapi mereka berteriak
bersama-sama nyahkan dia, artinya Yesus yang dinyahkan. Lepaskan Barabas bagi kami. Ini pilihan orang banyak, tua-tua dan imam-imam kepala memilih Barabas yang dibebaskan. Barabas ini masuk ke dalam penjara berhubungan dengan satu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota. Dan karena pembunuhan. Pemberontakan di dalam kota artinya dia bisa memprovokasi banyak orang biar terjadi pemberontakan. Tapi Barabas tahu dia akan menerima hukuman mati ketika ada di dalam sel penjara. Tidak lama lagi dia tinggal nunggu waktu. Tidak lagi ada pembelaan. Sudah jelas terbukti bahwa dia bersalah. Maut tidak bisa dihindari. Karena dia tahu itu salah. Orang seperti Barabas dia menyadari dirinya. Hukuman yang setimpal itu hukuman mati. Barabas hanya menunggu penghukuman. Dalam benaknya terpikir, sebentar lagi saya mati. Ketika di dalam penjara, penjara tempat yang paling gak enak. Apalagi pada zaman dulu. Penjaranya itu bukan penjara yang seperti sekarang ini. Ada di bawah tanah, gelap. Dan Barabas itu dalam hatinya, sebentar lagi saya akan mati. Dikit lagi saya akan mati. Hanya terpikir itu aja. Hari demi hari hanya terpikir nunggu waktu, nunggu waktu, nunggu waktu. Satu hari penjaga penjara atau sipir penjara menghampiri tempat sel Barabas. Dia membuka pintu, merantainya, Barabas dirantai supaya enggak kabur. Dan kemudian Barabas dibawa jalan menuju pengadilan. Kira-kira di jalan itu dengan rantai yang terikat, saya pasti mati. Saya pasti mati. Saya sebentar lagi hadapin kematian. Dalam perjalanan langkah demi langkah, artinya bukan langkah orang yang semangat dapat hadiah gitu. Wah, dapat hadiah. Ini sesuatu yang mati. Kayaknya tuh orang mau mati tuh enggak seberingah gitu. Nunduk, jalannya pelan, enggak berdaya. Langkahnya juga kayak udah, habislah. Sudah kehidupan saya hari ini. Habis. Kira-kira kebayang enggak? Begitu sipir itu membawa di hadapan Pilatus. Sampai di Pilatus. Pilatus berkata, Barabas, hari ini kamu bebas dari hukuman. Kenapa ya saya harus bebas ya? Kira-kira kaget gak orang? Dengan kondisi yang hukuman mati bisa dibebaskan. Pertanyaannya kenapa? Kayaknya tuh masih mimpi dia. Kenapa ya? Kenapa? Tapi Pilatus bilang, karena ada seorang yang menggantikan kamu, yaitu Yesus Kristus.
yang akan dihukum mati. Sampai di sini nangkep? Nah, kebayang nggak bahwa hari ini kita ada di tempat ini? Barabas seorang penjahat bisa bebas, ada yang menggantikan seorang yang bernama Yesus Kristus. Hari ini Bapak Ibu, kita ada di tempat ini. Kita bisa melihat dari diri kita dalam posisi seperti Barabas. Kita semua ini Barabas. Kita semua adalah tahanan yang terpenjara oleh masa lalu kita, oleh kegagalan kita, oleh luka kita, oleh penolakan kita, oleh dosa-dosa kita. Kita semua adalah terdakwa. Kita hanya menunggu hari penghukuman di mana maut akan menjemput kita. Sampai seperti posisi ini kita bisa memahami posisi kita seperti Barabas. Ternyata 2000 tahun yang lalu ada seorang yang bernama Yesus Kristus yang memilih mati untuk menggantikan kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Yesus memilih mati untuk kita. Utang kita yang demikian besar. Pada hari Jumat itu, 2000 tahun yang lalu, Yesus memilih untuk membayarnya. Untuk kita dengan harga yang mahal. Lewat penderitaan, lewat aniaya yang paling ngeri. Ini yang terjadi pada Yesus. Siksaan yang terjadi, penderitaan Yesus secara fisik, dia disiksa, dicambuk. Kita bisa lihat gambarnya, cambuknya itu ada butir-butir besi dan ada duri-duri. Ketika dicambuk, dagingnya akan tersobek. Ini yang dialami. Dipukulnya bukan sekali, berkali-kali. Yang mukulnya juga tentara ini ada bukan satu orang, kiri dan kanan. Yang kanan udah capek, yang kiri dia pukul. Yang kiri udah capek, gantian kamu lagi, pukul lagi. Bahkan punggungnya habis tercabik. Bahkan kalau meleset dia kena kepalanya. Peletok aja. Kita kena batu aja benjol, apalagi kena duri yang ditarik. Yesus juga menderita secara mental. Dia diolok-olok. Dia dihina, dia direndahkan, bahkan diludahi. Itu yang dialami oleh Yesus. Bahkan Yesus juga diberikan mahkota duri. Mahkota duri itu udah ada durinya ditaruh di kepala, kira-kira sakit nggak? Sakit. Tapi begitu nancep di sini, dipukul, keluarlah darah. Dipukulnya gak sekali,
berkali-kali. Itu yang dialami oleh Yesus. Bahkan yang terakhir, dia dalam keadaan gak berdaya. Dia harus melewati Via Dolorosa. Jalan penderitaan. Itu jalan benar-benar tuh di tengah-tengah kota, supaya orang bisa melihat ini orang jahat. Dia layak dihukum. Dia harus mati, disalib. Kira-kira diarak supaya apa? Rakyat di sana jangan berbuat seperti dia lagi. Itu orang jahat dihukum di kayu salib. Seharusnya Yesus gak dihukum, dia gak kedapatan kesalahan. Tapi dengan kebencian digantikan oleh Barabas, diganti oleh Yesus. Dan ketika dia memikul salib sampai ke tempat yang namanya tengkorak. Tempat tengkorak Golgota. Yohanes 19 ayat 17, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah. Yesus ada di tengah-tengah. Firman Tuhan di dalam Yesaya 53 ayat 5. Kita akan baca sama-sama. Perhatikan semua firman Tuhan ini. Yesaya 53 ayat 5. Kita akan baca dengan suara keras dari hati yang benar-benar tuh terdalam untuk bacakan firman Tuhan ini. 3, 2, 1. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-birunya kita menjadi sembuh. Kita tahu dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Bapak Ibu Saudaraku, di kayu salib terjadi pertukaran ilahi. Dari Yesus untuk kita. Yesus menebus dosa kita. Supaya kita dapat hidup dalam kebenaran. Yang percaya katakan amin. Yesus membayar perbudakan kita. Supaya kita hidup dalam kelepasan. Yesus menanggung sakit penyakit kita. Supaya kita beroleh kesembuhan. Yesus membayar kutuk kita supaya kita beroleh hidup dalam berkat. Yesus membayar kemiskinan kita supaya kita hidup dalam kelimpahan. Amin. Salib, di kayu salib terjadi pertukaran ilahi. Yesus menanggung penderitaan, menanggung dosa. Mungkin secara fisik tadi kita boleh melihat tubuhnya hancur. Secara moral juga diolok, diludahi, dihina, direndahkan. Tapi yang paling berat adalah ketika memikul dosa manusia. Yesus menanggungnya sendiri. Karena Allah Bapa meninggalkan dia. Murid-murid semua meninggalkan dia, hanya Yesus. Ada muridnya Yohanes, satu, dan ibu Yesus. Ada Maria Magdalena yang mengurapi Yesus.
Tapi semua gak ada. Tapi benar-benar ketika dia ditinggalkan oleh Bapa. Tapi Yesus bertahan. Tetap dia tahan. Bertahan. Karena apa? Salib menggambarkan kasih Yesus. Kasih sejati adalah kasih Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Salib menggambarkan kasih Kristus. Di Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkata ya, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kata terakhir Yesus, sudah selesai. Dan tetelestai, sudah selesai di atas kayu salib. Yang artinya semua dosa, perbudakan, sakit, penyakit, dan kutuk dan kemiskinan kita telah dibayar lunas oleh Yesus di kayu salib. Inilah kebaikan Yesus buat kita. Kasihnya, pengorbanannya yang kita rayakan hari ini. Yang percaya katakan amin. Kembali lagi bahwa karena ada seorang yang bernama Yesus memilih untuk mati bagi kita. Mari kita akan tundukkan kepala. Tuhan, karena kasih-Mu begitu besar, pengorbananmu untuk mati, memilih mati di kayu salib. Untuk menebus dosa kami Tuhan. Karena kemurahan-Mu, karena kasih karunia-Mu, yang seharusnya kami harus menerima hukuman. Tuhan yang gantikan. Hari ini kami bersyukur karena Yesus sudah bayar lunas di kayu salib. Saya boleh, Bapak Ibu Saudara, kita boleh merasakan kebaikan Tuhan hari ini. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Kita terus berjalan bersama Tuhan dalam keadaan apapun. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Sama-sama. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
sungguh indah. Musik nyanyikan dengan lembut. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Apabila Bapak Ibu Saudaraku yang belum mendapatkan roti dan anggur bisa angkat tangan, nanti Asher bisa melayani. Di depan ada. Ya, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan baca untuk iman rasuli. Inilah yang kita percaya, inilah yang kita imani. Baca dalam dengan hati yang terdalam, dengan suara yang keras. Kita bersama-sama, 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dan mati dikuburkan, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghadapi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuki dalam perjamuan kudus. Kita memperingati kematian Yesus. Dengan mengambil perjamuan kudus malam ini, kita mengingat buat kasih-Nya Tuhan. Kita mengingat akan pengorbanannya. Pengorbanan Yesus untuk kita. Mari kita siapkan roti. Di roti ini ada ayat, kita baca sebentar. Mari kita angkat roti ini. Tubuh Kristus dihancurkan, dikorbankan untuk kita. Inilah tubuh Yesus yang terpecah karena dosa dan pelanggaran kita semua. Pemberontakan kita, semua kebodohan kita, kekeras kepalaan kita. Ini yang dibayar di kayu salib. Mari makan dalam nama Yesus. Mari angkat anggur. Darah Yesus telah tercurah tanpa batas untuk kita semua. Supaya kita bisa memperoleh kehidupan. Supaya kita beroleh kemerdekaan dari dosa dan keterikatan. Supaya kita beroleh kesembuhan dari sakit penyakit. Kelimpahan dan berkat dalam hidup yang Tuhan sediakan bagi kita. Darahnya tercurah, Dia mati supaya kita bisa hidup. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita tutup dengan doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Iya, silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Satu kata, anugerah yang kita tidak layak terima, kita terima dari Yesus Tuhan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, anugerah yang kita tidak layak terima, kita terima dari Yesus Tuhan kita. Karena itu mari kita hidup bagi Yesus. Boleh katakan kanan kirinya, yuk mari kita hidup bagi Yesus. Satu kali lagi, katakanlah yang kanan kirinya, dan hidup serupa Kristus gitu. Ayo katakan kanan kirinya, dan hidup serupa Kristus. Amin. Yes, yes. Jangan ragu-ragu kalau mau tepuk tangan Bapak Saudara ya. Oke, yes, dan kita mau menyambut saudara kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Welcome home. Welcome home. Ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh angkat tangannya kalau ada. Selamat datang. Ada ya? Oh iya, di bagian tengah. Ya, ketika kasih tepuk tangan dulu dong buat saudara kita yang baru pertama kali hadir. Welcome Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di tengah keluarga besar CDC Bogor. Dan kami berharap ini pertemuan pertama dan bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Iya. Dan nanti minta waktu sebentar, singkat saja setelah ibadah, Bapak Ibu, buat nanti boleh berkenalan sebentar dengan tim Hello Team kami, ya di posisi bagian kanan belakang saya. Ya, sekali lagi welcome home. Ya, dan ini waktu yang indah untuk kita memberi, Bapak Ibu Saudara. Kita sudah ada amplop di bangku kita masing-masing. Nah, ini bisa digunakan untuk pemberian secara tunai. Namun kita bisa memberi juga secara transfer dengan menggunakan kris di amplop tersebut. Ya, kemudian juga tersedia rekening persepuluhan, juga diakonia, sebagaimana di layar kita. Ya, kita bisa mempersiapkannya, namun sejalan dengan itu, saya akan bacakan satu buah ayat Alkitab bagi kita. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Saya bacakan untuk kita semua. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Poin ini saya highlight sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya ulang sekali lagi, sebab ia sendiri yaitu Yesus telah berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, dan kita sebagai anak Tuhan terkenal dengan memberi. Amin Bapak Saudara. Dan malam ini, sore ini kita akan memberi sama-sama. Kita akan berdoa. Mari kita pejam mata. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau hari ini kami boleh mengingat kembali bahwa kami yang tidak layak ini Tuhan boleh menerima anugerah besar yang kami sungguh tidak layak terima. Kami boleh menerima hadiah besar yang luar biasa, darah Yesus yang menjadi hak kami. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang kami terima malam ini Tuhan. Biar kami boleh hidup serupa dengan Engkau, takut akan Engkau, ada pertobatan malam ini dari diri kami masing-masing. Kami yang menjadi orang yang berbeda. Bapa,
kalau malam ini juga kami Tuhan Yesus diberi kesempatan untuk boleh lagi memberi Tuhan. Ini di amplop di tangan kami, ini handphone kami untuk transfer Tuhan, kami berkati Bapa. Kami siap memberi Tuhan, seberapa yang Kau taruh di hati kami untuk kami memberi, maka kami berkati dana ini Tuhan menjadi berkat dan berlipat kali ganda cukup Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Kami percaya kami berkontribusi untuk memenangkan jiwa Tuhan Yesus melalui pelayanan di tempat ini. Kami bersyukur dan terima kasih kami punya kesempatan ini Bapa. Engkau melipat gandakannya dan mencukupkan semuanya. Bahkan memberkati setiap kami yang memberi, dan Kau akan memampukan kami untuk bisa memberi lebih baik. Terima kasih Bapa, dalam satu nama yang dahsyat dan luar biasa, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan memberi Bapak Saudara, kita punya waktu beberapa saat. Silakan. Yes, sepertinya sudah semua. Kalau sudah semua Bapak Ibu Saudara, kita bisa beribadah malam ini karena ada volunteer yang mempersiapkannya. Saya undang bangkit berdiri untuk kita say thank you kepada volunteer kita. Thank you. Thank you volunteer. Thank you teman-teman yang sudah mempersiapkan semuanya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ya, boleh kembali duduk lagi. Yes, luar biasa. Kita akan ketemu lagi di hari Minggu mendatang, ya, dan akan dilayani oleh Pastor Naftali. Kita berikan tepuk tangan pada Pastor Naftali. Kita siap-siap untuk terima hal yang baru dengan urapan Tuhan yang baru melalui Pastor Naftali. 5 April, ya, kita akan ketemu lagi. Ada 3 ibadah. Yang pertama Sikits jam 9 pagi, kemudian ibadah umum kita jam 9 pagi, ya. Dan juga ibadah Arrow jam 11.30. Kemudian besok hari Sabtu pagi jam 7 kita juga kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa hadir di onsite prayer, ya, jam 7 pagi. Oke, jam 7 pagi akan doa sama-sama dan kita akan alami Tuhan sama-sama melalui doa bersama ini. Ada jawaban-jawaban doa yang tersedia bagi kita. Amin. Yes. Dan juga tersedia juga kotak doa Bapak Ibu Saudara. Kotak doa tersedia di belakang, di sebelahnya kotak persembahan. Kita bisa gunakan apabila kita membutuhkan support doa dari tim doa kita. Boleh ditulis di secara kertas, kemudian masukkan ke kotak tersebut. Maka akan ada tim yang secara khusus mendoakannya. Dan Tuhan, kita percaya ya, Tuhan akan bekerja demi kebaikan kita. Amin. Yes. Mengingatkan kembali kita untuk carousel, di mana sebagaimana kita sudah lihat ya, sudah banyak grup tersedia dan kita boleh join serta komit di dalamnya, saling jadi berkat dalam carousel tersebut. Yes, itu gaya hidup orang percaya. Oke, dan ibadah kita akan tutup oleh Pastor Chris. Silakan Pastor. Ya, kita dapat sesuatu hari ini, biar iman kita semakin kuat. Saya percaya Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, kasihnya begitu besar buat kita. Bapak Ibu, hari ini, hari yang kita ingat terus kebaikan Tuhan. Pulang dari tempat ini, jangan lupa, kasih sejati adalah kasih Yesus Kristus. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Dan kan kita akan akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang senantiasa membimbing kami, mengarahkan kami untuk kami bisa terus melewati hari demi hari, berjalan dalam kebenaran. Tuhan Yesus, hari ini kami boleh memperingati kematian-Mu di kayu salib.
2000 tahun yang lalu. Karena kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar. Bersyukur untuk pemeliharaanmu, bersyukur untuk kemurahanmu, bersyukur untuk perlindunganmu, berkatmu bagi kami semua. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, hidup rukun, damai. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak berbalik kepada bapak. Biar keluarga-keluarga dipulihkan di dalam nama Yesus. Biar ada kesehatan di dalam keluarga. Diberkati usahamu, pekerjaanmu, studimu, kuliahmu. Tuhan berkati. Tuhan melindungi engkau kemanapun kau pergi dan dimanapun kau berada. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Happy Good Friday. God bless.